Oke, baik, pada pertemuan ke-12 kita akan membahas ruang vektor, ruang bagian, bebas linier, dan bergantung linier. Nah, misalkan V adalah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, maka V ini dikatakan ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma berikut ya, dari poin 1 sampai poin 10. Kemudian teorema ruang vektor. Nah, jika V adalah suatu ruang vektor U adalah vektor dalam V ya, dan K sembarang skalar, maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama, vektor 0 dikalikan dengan vektor U hasilnya adalah vektor 0. Suatu skalar dikalikan dengan vektor 0 hasilnya adalah vektor 0. Kemudian suatu skalar min 1 dikalikan vektor U hasilnya adalah min vektor U. Jika K dikali vektor U sama dengan vektor 0, maka K-nya sama dengan vektor 0 atau U vektornya, vektor U-nya adalah vektor 0. Kemudian misalkan ya, kita langsung ke soal. Misalkan V ini terdiri dari A dan B, di mana A dan B ini anggota dari bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian standar sebagai berikut. A, B plus C dan D itu adalah A plus C, B plus D. Nah, kemudian K dikali suatu skalar K ya dikali A dan B, maka di sini akan menjadi KA dan K kali B. Nah, di sini periksa apakah V ini ya, di mana V itu didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, didefinisikan ini apakah dia merupakan ruang vektor real. Ruang vektor real, mari kita cek aksioma yang berlaku 1 sampai 10 tadi. Misalkan diambil sembarang U, V, dan W anggota dari V. Ya, anggota dari V ini. Dan K, M anggota dari suatu bilangan real. Berdasarkan definisi himpunan V, maka dapat ditulis U-nya, nah tadi kan didefinisikan ini ya, dia 2 dimensi ya. U-nya adalah U1, U2, vektor V-nya adalah V1, V2, dan vektor W-nya adalah W1, W2. Nah, di mana ini elemen-elemen tersebut anggota bilangan real. Maka kita periksa dulu aksioma pertama. Aksioma pertama yaitu akan ditunjukkan U plus V. Vektor U ditambah vektor V merupakan bagian dari V besar. Nah, kita perhatikan. U tadi elemennya kan U1, U2. Ditambah V. V tadi adalah V1, V2. Maka dia bisa dijabarkan bentuknya sebagai berikut. Ya kan, tadi kan kalau ada ini, maka dijabarkan begini. U1 tambah V1, U2 tambah V2. Karena R bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, maka U1 ditambah V1, U2 tambah V2 juga anggota dari bilangan real. Akibatnya U plus V itu anggota dari V. Jadi aksioma 1 terpenuhi. Kemudian cek aksioma 2. Aksioma 2, U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. U-nya tadi U1, U2, V-nya V1, V2. Jadi ini U1 tambah V1, U2 tambah V2. Karena U1 V1 anggota dari R, dan R memenuhi sifat komutatif, berarti bisa dibolak-balik ya, maka U1 tambah V1 sama dengan V1 ditambah U1. Atau U2 tambah V2 sama dengan U2 ditambah V2. Ya, V2 ditambah U2 ya. Ini U2, ini V2, ini V2, ini U2. Gitu ya. Akibatnya U ditambah V, U1 plus V1, kemudian U2 plus V2, itu nah, U1 dengan U2, ya bisa diubah bentuknya menjadi ini, ditambah U1, maaf ini U ya, yang ini V1 V2 ditambah U1 U2. Maka ini merupakan elemen dari V, sedangkan yang ini elemen, yang ini ya, yang ini elemen dari U. Maka
maka sisi kiri itu akan sama dengan sisi kanan, V plus U. Penjabarannya seperti ini, gitu ya. Jadi syarat 2 terpenuhi. Syarat 3. Syarat yang ketiga itu akan ditunjukkan U ditambah V plus W. Nah, jadi U ditambah hasil ini itu akan sama dengan hasil ini dulu dikerjakan baru ditambah W. Kita perhatikan, misalkan U sisi kirinya ini ya, U ditambah V plus W. Nah, sisi kanannya ya, nanti akan berubah menjadi ke sisi kanan ini, gitu ya. Ini sisi kiri kita dijabarkan ya, sisi kiri U itu adalah U1 U2 ya kan, ditambah dalam kurung V ya, V tambah W, V1 V2 ditambah W1 W2, gini kan ya. Sudah, kemudian ini tetap. Nah, yang ini kita jabarkan yang ada dalam kurung, jadi V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Nah, kalau ini sudah, kita jabarkan lagi. V1 ditambah U1 ditambah V1 ditambah W1, U2 ditambah V2 tambah W2. Ini ya, ini dipecah. Yang baris di tengah ini dipecah menjadi ini. Ya, yang mengandung U dan mengandung U2 ini. Nah, demikian. Sudah, karena U1, V1, W1 anggota dari R dan R memenuhi sifat asosiatif penjumlahan, maka V1 ditambah U1 ditambah V1 plus W1 sama dengan U1 ditambah V1 ditambah W1. Ya, akibatnya maka jadi baris berikut. U1 ditambah V1. Nah, ini ya. Tadi kan terakhir ini, kemudian dilanjut baris ke sini. Ya, ini kita dikurung U1 tambah V1-nya, kemudian baru ditambah W1. Ini juga kemudian ini juga diubah ya. Bisa ditulis seperti ini kan. U2 tambah V2 ditambah W2. Kemudian dijabarkan lagi U1 ditambah V1, U2 ditambah V2 ditambah W1 W2. Nah, ini digiring penjabarannya supaya menghasilkan ini. Ya, U1 U2 itu adalah elemen dari U, V1 V2 adalah elemen dari V. Nah, terakhir baru W. Jadi, aksioma 3 terpenuhi. Kemudian ke aksioma 4. Kalau ke aksioma 4 itu terdapat 0, mana elemennya adalah 0,0 itu elemen dari V. Sedemikian sehingga 0 ditambah U itu akan sama dengan U ditambah 0. U-nya itu tadi kan U1 U2 ditambah 0. Nah, ini dijabarkan ya. Ini sama ini dengan ini. Nah, menjadi gini. U1 tambah 0 kan U1 tetap ya. Cuma U2 tambah 0, U2. U1 dan U2 ini adalah elemen dari vektor U. Nah, sehingga memenuhi aksioma keempat. Kemudian aksioma kelima, minus ya. Minus. Jadi U ditambah minus itu sama dengan minus U ditambah U. Dijabarkan U-nya ini adalah U1 U2. Ya, ini juga sama U1 U2. Ini minus, yang ini plus. Ya, kemudian ini dengan ini dengan yang satunya lagi. Ini kan hasilnya 0 ya. Nah, ini juga 0. Nah, jadi 0 adalah 0. Berarti terpenuhi aksioma kelima. Aksioma 5 terpenuhi. Sudah, U ditambah min U hasilnya adalah 0. Aksioma ke-6. Ya, aksioma ke-6 kalau dia dengan skalar. K dikali U elemen V. Ya. Ya, U-nya itu U1 U2 ya kan, dikali ke dalam jadi KU1 KU2. Itu ya, aksioma 6 terpenuhi. Aksioma 7 penjumlahan. K dikali U, K dikali V ini ya. Buktikan bahwa sisi kiri akan sama dengan sisi kanan. Nih, sisi kiri sama dengan sisi kanan. U plus V. Nah, ini dijabarkan. U-nya dijabarkan, V-nya dijabarkan.
kemudian digiring agar dia membentuk K dikali U ditambah K dikali V gitu ya. Nih, U1 V1 ya kan. Ini kan tadi elemennya kalau U1 U2, V-nya V1 V2 gitu kan. Ya, U1 V1 kemudian udah dengan V2. Ya, digiring semikian sehingga menghasilkan K kali U ditambah K kali V. Aksioma 7 terpenuhi. Aksioma 8, K plus M U sama. Nih, berarti KU ditambah MU. Gimana caranya supaya yang sisi kiri itu akan menemui sisi kanan. Nah, ini dijabarkan dulu ya, dijabarkan kemudian penjabaran ini bisa ditulis seperti ini. Kemudian dijabarkan lagi sampai dia mengiring ke K kali U ditambah M kali U sehingga aksioma 8 terpenuhi ya. Kalau dia tidak mau membentuk, setelah dijabarkan ternyata tidak membentuk KU ditambah MU, berarti aksioma 8 tidak terpenuhi, begitu ya. Kemudian aksioma 9, K dikali M dikali U akan sama dengan kalau ini dikerjakan dulu baru dikalikan dengan vektor U. Nah, ini dijabarkan sebagai berikut. Kemudian bisa ditulis, dijabarkan lagi yang dalam kurung ini. Kemudian KMU1, KMU2. Kemudian KMU1, KMU2. Nah, ini KM-KM-nya bisa dikeluarkan hingga menghasilkan ini jadi U1 dan U2. Jadi U1 U2 ini kan adalah U. Jadi KM dulu kemudian baru U. Sama ya. Sama ya dengan aksiomanya. Jadi aksioma 9 terpenuhi. Tinggal satu lagi. Akan ditunjukkan 1 dikali U. U1 U2. Nah, ini dikali 1 kan tetap ya U1 U2, hasilnya adalah U. Maka 1 dikali U sama dengan U bisa dijabarkan, aksioma 10 terpenuhi. Berarti yang ini ya. Nah, ini V dengan anggota A, B elemen dari himpunan bilangan real merupakan vektor. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke ruang bagian. Ruang bagian itu apa? Nah, di sini ada definisi ruang bagian, itu suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V, itu disebut ruang bagian dari V jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi ada teorema yang pertama untuk subruang. Jika Q adalah subruang dari P, maka Q harus memenuhi syarat nih. Ada dua syarat. A, B elemen dari Q, maka A plus B elemen dari Q. Jika K sembarang skalar dan A vektor sembarang dalam Q, maka Q kali A juga elemen dari Q. Nah, itu definisi dan teorema dari subruang. Ruang bagian. Teorema yang kedua. Jika ada A kali X sama dengan vektor 0, suatu sistem linear homogen dari M persamaan dan N variabel, maka himpunan vektor penyelesaiannya, nah ini. Sistem linear homogen adalah sistem persamaan linear dengan konstanta 0. Misalkan, ini notasinya R dimensi N. Ya, R dimensi N. Definisi, itu tadi ruang bagian ya, subruang atau ruang bagian. Ini definisinya, kemudian ada dua teorema, teorema subruang yang pertama dan teorema subruang yang kedua. Kemudian kita lanjut ke himpunan bebas linier. Kita lihat definisinya dulu ya. Misalkan S terdiri dari vektor 1 sampai vektor ke R. Ya, S itu suatu himpunan vektor dari vektor 1 sampai vektor ke R. Adalah himpunan yang terdiri dari 2 atau lebih vektor dalam ruang vektor V. Himpunan S, nah himpunan S ini dikatakan bebas linier jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor lainnya. Himpunan yang tidak bebas linier disebut bergantung linier. Nah, jadi ada himpunan bebas linier dan ada himpunan yang bergantung linier. Kalau dia bebas linier, definisinya ini. Ya.
Himpunan S disebut bebas linier jika tidak ada vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Himpunan yang hanya terdiri dari satu vektor disebut bergantung linier jika vektor tersebut tak nol. Ya, contoh, ada nggak contohnya? Teorema dulu ya. Teorema mengenai himpunan bebas linier. Nah, ini ada beberapa teorema yang berkaitan dengan himpunan bebas linier dan bergantung linier. Teorema yang pertama, misalkan S adalah himpunan yang beranggotakan dua vektor, ya, ada dua vektor. Himpunan S bebas linier jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Contoh, misalkan vektor 1 itu adalah 1, 2, 3, ya. Kemudian vektor 2 adalah 4, 5, 7. Nah, vektor 1 dengan 2 kan tidak saling berkelipatan ya, maka dia disebut apa? Bebas linier ya. Nah, ini disebut bebas linier. Lain halnya kalau misalkan vektor 2-nya kita ganti nih. Sebentar dulu, kita ganti. Vektor 2-nya kita ganti jadi 2, 4, 9. Benar nggak? Bentar adalah 6. Nah, vektor 2 ini kan kelipatan dari vektor 1, yaitu vektor 1-nya dikali 2, ya kan? Berarti dia ini tidak bebas linier atau bergantung. Ini namanya bergantung linier. Gitu ya. Bisa ya? Oke, jelas ya perbedaannya yang teorema 1 untuk dia bebas linier dan bergantung linier, maksudnya seperti itu. Jika ada dua buah vektor yang tidak saling berkelipatan, maka dia disebut bebas linier. Jika berkelipatan, maka dia bergantung linier. Tidak kelipatannya, maka dia bebas linier. Oke. Selanjutnya yang kedua, himpunan berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linier. Himpunan berhingga yang memuat 0 adalah bergantung linier. Kemudian teorema yang ketiga, misalkan S adalah himpunan tak kosong dalam ruang vektor V. S-nya V1 sampai, ya, himpunan S ini himpunan vektor ya, vektor 1 sampai vektor ke R. Ya, K kali V1 ini skalar ya. Ada suatu skalar dikalikan vektornya. Nah, dia hanya mempunyai solusi trivial, solusi yang biasa, yaitu K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan KR, sama dengan 0. Kemudian teorema yang keempat, misalkan ada himpunan vektor V1 sampai VR ya. Himpunan vektor dalam ruang dimensi N jika banyaknya vektor lebih besar dari dimensinya, maka himpunan S-nya bergantung linier. Contoh nih, S-nya 1, 3, 2, 7. Nah, apakah S himpunan bebas linier? Nah, kita cek. S-nya 1, 3. Kita cek ya. Nah, himpunan S ini beranggotakan dua vektor, ya kan? Ini ada V1, ada V2. Nah, karena V1 bukan kelipatan skalar dari V2, bukan kelipatan, ya kan? Begitu sebaliknya, V2 juga bukan kelipatan dari V1, maka dia bebas linier. Maka ini bebas linier. Bebas linier. Kemudian ini, S ini ada 3 vektor, V1, V2, V3. Kemudian dimensinya 2, ya kan? N-nya 2. Ini R-nya 3, ini N-nya 2. Ya, dimensinya ada 2, vektornya ada 3, V1, V2, V3. Apakah S bebas linier? Coba kita cek. Terdiri dari 3 vektor. Nah, karena, nah ini kan R lebih besar dari N, bergantung linier. Sebentar, perhatikan bahwa S adalah
himpunan vektor dalam R2 yang terdiri dari 3 vektor. Karena 3 lebih besar 2, teorema 4 S adalah himpunan bebas linier. Bergantung linier ya. Nah, mohon maaf nih ada kekeliruan. Ya, jadi dia himpunan yang bergantung linier. Oke. Misalkan S-nya 3, V-nya ya, S-nya ada 3 vektor ya. V1 dimensinya 3 maksudnya. Nah, periksa apakah S himpunan bebas linier? Kita periksa. K1 kali V1, K2 V2, K3 kali V3. K1-nya 112 ya kan, K2 dikali 101, K3-nya 213 ininya. Nah, kemudian ini dijabarkan dikali ke dalam ya, K1. Nah, jadi ini K2 juga dijabarkan. K2 ini 0, ini K2. Nih, ini dijabarkan. Nah, K1 ditambah K2 ditambah 2K3. Ya, di sini dipecah. Indeksnya 1 2 3, ini juga. Nah, cuman ada seperti ini. Jadi bisa dibuat persamaannya sebagai berikut. Matriks koefisien dari sistem persamaan di atas ini. Nah, bentuk 3 persamaan ini kan bisa diubah ke dalam bentuk matriks ini ya. Nah, sekarang dicari determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dia bergantung linier. Tapi kalau determinan tidak sama dengan 0, maka dia bebas linier. Nah, ini ternyata setelah dicari determinannya adalah 0. Maka himpunan ini, yang mana tadi ya? Maaf. Ya benar ya, ini ya. Nah, maka himpunan ini bergantung linier. Oke, contoh lainnya lagi. Misalkan P1, P2, P3. Nah, seperti ini ya. P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya 1 plus 2X. Nah, K1 kali P1, nah ini ya. Jadi 1x kuadrat, 1 ditambah x kuadrat, K3-nya 1 tambah 2x. Nah, ini dijabarkan, ini dikalikan ke dalam, menghasilkan ini juga kali ke dalam, hasilnya ini, dan ini. Sekarang masing-masing elemennya, ya, K1, K2, K3, ini yang ada di baris pertama, kemudian di baris kedua, K1, ya, K1, K2, K3 ya, kemudian K1, nah yang ada X-nya dikumpulkan, mana lagi ya tadi, K1X dengan K2, 2K3 ya, yang ada X-nya dikumpulkan, kemudian yang X kuadrat dikumpulkan juga, mana di sini, nah ini X kuadrat ya. Ini yang tanpa X, tanpa variabel, ini dengan variabel X, ini dengan variabel X kuadrat. Nah, jadi bisa dijabarkan seperti ini, atau dibuat matriksnya sebagai berikut. Nah, cari determinannya. Ternyata determinan dari ini adalah 1, tidak sama dengan 0, maka dia himpunan yang bebas linier. Nah, jadi itu tadi pengertian tentang bebas linier dan bergantung linier. Nah, sekarang coba dicari dua contoh himpunan vektor yang bergantung, satu bergantung linier, satu bebas linier. Oke, terima kasih.